إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baca lagi suratul Fatihah. Minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kesalahan kita. Allah kabulkan hajat-hajat kita. Allah lindungi diri keluarga kita dari segala mara bahaya, bencana, fitnah. Allah sembuhkan penyakit kita, penyakit keluarga kita, yang zahir, yang batin, yang saat ini sakit. Mudah-mudahan diangkat penyakitnya, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak keturunan kita yang lagi pada sekolah, lagi pesantren, lagi kuliah, Allah kasih ilmu yang manfaat, berkah hidupnya dunia akhirat. Jadi anak keturunan yang berguna bagi nusa, bangsa, agama, dan orang tua. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi hayyi lana min amrina rasyada waj'al ma'unatakal husna lana madada. Antal alim wa qad wajjahtu ya amali ila rajaika wajhan sa'ilan wa yada. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Halaman 29. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Badan kalau udah gede kayak gini susah banget, jadi serba salah. Coba nyender dah. Padahal itu berat saya enggak berat banget, cuma 96. Ya ketimbang sapi kan 96. Ya Allah. Nah, masuk ya jamaah. Kudrat artinya kuasa, maka mustahil ia lemah. Dalilnya firman Allah Ta'ala, innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya bahwasanya Allah itu maha kuasa atas tiap sesuatu. Oleh karena itu patut bagi mukmin mengiktikadkan, berkeyakinan bahwa ia bertawadu, jangan takabur, dan amat takut kepada Allah Ta'ala adanya. Jadi jamaah nanti dari wujud kidam bako mukhalafatul hawadisi kamu ta'ala binafsi wahdaniyat kudrat irodat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan samian basiran mutakaliman, itu dibagi 4.
Yang pertama sifat nafsiyah, itu wujud doang tuh udah. Itu sifat nafsiyah itu sifat yang ada dalam diri, dalam zat Allah gitu jamaah. Itu udah wajib itu. Sebab ketika kita ngomong apapun ada dulu. Kalau nggak ada percuma. Ada orang ngomong tentang anak, bagaimana pendidikan anak, bagaimana membentuk keluarga sakinah, tapi dianya belum nikah. Nggak bisa jamaah. Tes mati. Tes ada. Apa nggak boleh senderan kali ya? Gara-gara digituin tadi. Kirain manja banget, mik nggak boleh buat orang senderan. Jadi harus ada dulu, baru kita mau ngomong apapun. Allah ya ada. Buktinya Allah itu ada apa? Alam semesta ini ada. Taunya dari mana? Ini alam ada. Maksudnya apa? Lah kalau ini alam ada, berarti yang nyiptain ada nggak? Ada. Ya udah gitu. Pertanyaannya, kalau alam ini nggak ada, Allah ada nggak? Nggak ada. Kalau alam ini nggak ada, ya Allah ada. Bagaimana sih? Masa? Jadi ini hanya bukti yang bisa kita lihat dengan kasat mata kita. Kalau seandainya ini nggak ada, nih dunia ini nggak ada, Allah ada nggak? Nggak ada. Pengen tahu nih adanya Pak Jaya di masjid ini jamaah, gampang. Lihat aja sendalnya ada nggak? Kalau sendalnya ada nggak orangnya? Sendalnya ada nggak orangnya? Ada. Sendalnya nggak ada nggak orangnya? Ada juga. Bisa aja kan dia lewat sono. Nah itu jamaah sama. Allah itu ya ada dulu, baru kita mau ngomong apapun enak. Namanya sifat nafsiyah. Berikutnya sifat salbiyah, kidam, bako, mukhalafatul hawadis, kiamu, talab nafsi, wahdaniyat. 5 tuh. Itu nggak bisa dilihat dengan panca indera jamaah, tapi pakai logika. Allah kidam terdahulu, Allah bako terdahulu, itu logika. Mungkin nggak alam ini ada sementara ntar nggak hancur, Allahnya hancur? Nggak mungkin, Allah pasti kekal. Maka kemudian dikuatkan dengan ayat Al-Quran, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal adalah zat Allah yang memiliki kemuliaan dan keutamaan. Jadi sifat nafsiyah, sifat salbiyah. Nah yang berikutnya kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. 7 tuh 7. Ini namanya sifat ma'ani. Sifat ma'ani, sifat jamaah yang bisa dirasakan. Sifat itu bisa dirasakan. Allah kudrat, kuasa. Allah kuasa. Kita ngerasain Pak, Allah bisa ngejatuhin kita, Allah bisa naikin kita, Allah bisa menciptakan anak kita, Allah bisa kasih rezeki kita. Kita ngerasain kudrat, Allah kuasa aja. Allah bisa satu saat dimana kita lagi kebingungan, ya Allah bagaimana ini ya, tahu-tahu rezeki ada. Allah tahu bagaimana kebutuhan kita, tahu-tahu ada aja sesuatu yang kita butuhkan. Benar Pak. Anak lagi butuh sekolah, ya Allah, Allah tahu jamaah rezeki kita dibanyakin, usaha lancar, anak udah pada gede, seret banget. Orang Allah tahu kebutuhan kita udah nggak banyak kayak dulu. Coba aja perhatiin. Dulu waktu anak masih sekolah, kayaknya rezeki banyak banget. Anak udah pada gede, kuliah udah selesai, ada yang kawin. Ya Allah, ini rezeki romannya seret banget. Itu. Dulu mah kita enggak, kepengen banget dikasih zakat. Sekarang mah ada orang zakat, ya Allah kali aja dibagi. Iya. Dulu mah kita enggak mikir-mikir banget dikasih daging. Orang bagi-bagi daging kali aja kebagian. Orang duit kita banyak Pak. Kebutuhan kita banyak, Allah kasih, kuasa tuh Allah. Dan makanya yang maksud dengan sifat ma'ani adalah sifat yang bisa dilihat oleh panca indera. Ma'ani.
Allah itu kudrat, kuasa. Dalilnya firman Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah terhadap sesuatu itu kuasa. Dan patut bagi mukmin, karena Allah kuasa, patut bagi mukmin berkeyakinan bahwa ia bertawadu, rendah hati. Lah Allah kalau mau ngejatuhin gampang banget jamaah. Allah kalau mau ngehinain gampang. Baru timbang punya rumah 2 biji digandengin doang, sombongnya minta ampun. Iya, ntar aja giliran udah tua, udah bingung. Listrik bayar mahal, pamnya mahal, pensiunan. Iya, ayo bingung dah, ntar bingung dah. Iya. Ayo mau sombong apa lagi? Mau sombong apa lagi? Tahu-tahu masuk ke masjid, tahu-tahu ngaji juga yang rada lain. Orang mah pada kemana, dia mah kemana? Itu orang pada wirid, dia maunya kabur, mau ngatain apa? Udah elah gimana sih ini? Bukannya jadi bener. Jadi jamaah udahlah, nggak usah sombong, karena akhirnya tawadu, mau nggak mau tawadu, karena Allah bisa ngapain aja jamaah. Ya Allah, dalam waktu singkat orang yang sombong, yang tadinya direktur jamaah, bisa pas dia datang langsung yang punya perusahaan, saya keluarin, dia pecat jamaah. Pulang lemes, bini ngomel, kenapa sih lemes gitu? Aku dipecat gitu. Ya Allah, cari kerja dong mas, kalau enggak kamu keluar juga dari rumah saya. Ya Allah, Indosiar banget kayak gitu itu zaman Indosiar. Indosiar. Dalam waktu singkat gampang Allah kalau mau kayak gitu. Ayo mau apa? Udah banyak pak artis-artis yang dulu itu sekarang hidupnya juga kesian. Saya suka ngikutin juga itu Pak Tarno. Pak Tarno itu yang artis ini, Bim Salabim. Kasian itu. Ah? Tarno ya? Iya kasihan. Ya Allah. Iya, tes. Kasihan itu beliau itu kena stroke. Itu. Lah jualan di ini di apa namanya depan SD ya. Dan banyak lagi jamaah. Udahlah jangan sombong itu ya, mudah-mudahan beliau ntar sembuh kemudian bisa aktif lagi gitu, duitnya biar banyak lagi gitu. Kasihan Pak, kalau orang kaya pak, kalau orang mendingan bekas orang miskin kan daripada bekas orang kaya pak. Kalau bekas orang miskin enak, dulu bekas orang miskin dia itu berarti sekarang lagi miskin apa kaya? Kaya itu, dia bekas orang kaya dulu itu dia itu, berarti sekarang lagi ngapain? Bukan miskin, keblangsak gitu jamaah. Iya, mungkin Allah punya aturan pak ya dari kehidupan kita. Makanya bener, udah jangan pada sombong dah, jangan pada sombong. Tantang tenteng kerja baru naik jadi supervisor aja, udah mau kawin lagi lah, jangan pada belagu. Kena aja dah di PHK, udah bingung dah. Iya, udah bingung udah. Kerjaan di PHK, bini muda udah kagak mau sama dia, bini tua udah rada adem, kesel. Paling dikatain udah susah lu baru ke gua lu ya. Itu. Ya Allah. Ada emang orang sini kayak kita, ada kayak kita. Udah susah balik lagi. Untung masih mau nerima. Kalau kata kagak jadi gembel. Ada. Hidup. Emang laki itu penyakit pak, laki itu penyakit. Asal udah banyak duit masih ganjen. Itu. Banyak duit. Karena ada yang diiniin, yang dibanggain kan. Saya enggak, orang nggak punya duit tuh ngomong aja, nggak punya duit, orang punya duit. Iya, motor aja juga 36 kali belum kelar kreditnya, mau macem-macem. Allah kudrat, kita bisa ngelihat. Nah jadi yang maksud dengan sifat ma'ani adalah sifat yang bisa dirasakan oleh panca indera.
Berikutnya iradat, artinya berkehendak, maka mustahil ia tergagah. Tergagah itu ada yang ngalahin, nggak mungkin. Dalilnya firman Allah Ta'ala, fa'alul lima yurid. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Sampai di luar batas kewajaran pun juga Allah bisa lakukan. Ada laki, ada perempuan, maka jadilah anak. Lalu kemudian muncullah konsep-konsep di mana Nabi Adam nggak punya bapak, emak, ada Nabi Adam. Ibu Hawa nggak punya emak, ada rusuknya Nabi Adam, jadilah Nabi Adam. Nabi Isa nggak punya bapak, punya emak, jadilah Nabi Isa. Dan itu bisa terjadi jamaah. Fa'alun lima yurid. Api yang tadinya panas bisa adem. Fa'alun lima yurid. Sehingga Nabi Ibrahim enggak kebakar. Lautan siapa yang bisa ngebelah? Tapi ketika Allah berkehendak, Nabi Musa mampu untuk membelah lautan. Nabi Yunus jamaah, orang kalau udah masuk dimakan sama ikan mati, Nabi Yunus enggak. Lalu kemudian Nabi Yunus menyadari kesalahannya karena meninggalkan umatnya yang dibilangin nggak ngerti. Sambil Nabi Yunus berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dilepehin Nabi Yunus dari mulutnya ikan paus. Saya pikir dulu bapak-bapak, dulu apa iya ada ikan paus yang muat makan manusia? Ternyata Pak, ikan paus di lautan luas itu Pak, lautan bebas itu gede loh Pak, gede, Masya Allah. Jadi kalau di TikTok itu Pak ada orang-orang yang dia pelayar itu, dia ini suka live apa-apalah gitu, ngevideoin itu pas ikan paus ada, ya Allah, berarti bener ya gitu. Ya kan kalau kita kan paling lautnya apa sih, kita paling Ancol dah, mentok-mentok supaya gratis lautnya di situ tuh Marunda. Kalau di sini orang Bekasi Muara Gembong dah, ambil mancing di sono, dapat baronang gitu, ketang-ketang gitu. Emang dasaran mancing pengen gratis saja jemaah. Ya paling gitu-gitu doang. Tapi ketika sudah masuk ke wilayah-wilayah yang ini, gede Pak, bener, berarti bener. Saya dulu otak saya nggak nerima apa iya ada. Oh pas sudah ngeliat, oh iya berarti bisa jadi. Bisa jadi dah kalau gitu, bisa jadi. Fa'alul lima yurid. Termasuk Allah juga bisa meninggikan kita Pak. Itu yang kemudian di dalam bacaan Al-Quran, wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha. Allah bisa muliain, Allah bisa rendahin, bisa Allah gampang banget. Dulu ke Jakarta nggak punya apa-apa, sekarang udah punya rumah juga bukan satu, ada 3, usaha ada aja. Nggak nyangka bapak-bapak. Fa'alul lima yurid. Allah melakukan sesuatu apa yang Allah kehendaki. Udah, ayo. Dan patut bagi mukmin mengiktikadkan bahwa ia bersyukur. Nah itu kan akhirnya bersyukur kepada Allah atas segala nikmat karunia-Nya, dan sabar atas segala bahala dan cobaan adanya. Dunia ini Pak, dunia ini selalu begitu Pak, senang susah gitu. Itu begitu jamaah. Cuman tetap jamaah ketika ada kesulitan bapak-bapak hadepin aja semuanya. Karena ternyata dunia itu banyak senengnya sama susahnya. Iya, sama kayak orang dagang. Orang dagang itu Pak, itu banyak untungnya sama ruginya. Banyak untungnya sama ruginya. Coba aja bapak-bapak yang dagang, perhatiin aja, banyakkan untung sama ruginya. Coba perhatiin. Jadi jamaah, yang penting kita istiqomah aja, terus aja. Allah bisa melakukan apapun yang Allah kehendaki. Kalaulah ada masalah jamaah, udah aja kita serahin sama Allah sambil cari solusinya.
Itu yang kemudian jamaah jangan lari dari Allah. Dikasih motivasi ayat Al-Quran, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan nyukupin. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang dia bertakwa kepada Allah, Allah kasih jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang dia bertakwa kepada Allah, semua masalah digampangin oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lagi ada masalah, bapak-bapak, lebih dekat lagi sama Allah. Beneran, ntar ketemu ada jalan. Ya selain kita usaha duniawi, terus kita kuatin diri. Iradat, Allah berkehendak. Ilmu, artinya tahu maka mustahil, ya Allah jahil. Dalilnya firman Allah Ta'ala, Allahu bikulli syai'in alim. Artinya Allah itu mengetahui segala sesuatu. Jamaah, terkait dengan ilmu ini, para ahli ilmu usul itu berbeda pendapat tentang ilmunya Allah. Apakah Allah itu mengetahui detailnya? Apa Allah hanya secara umumnya saja? Tapi mayoritas orang-orang yang berpaham ahlu sunnah dengan fikih, dengan tauhidnya Abu Mansur Al-Maturidi gitu, itu jamaah, Allah itu tahu bukan cuman globalnya aja. Ini manusia nih, ini kita nih, Allah tahu itu jamaah, berapa jumlah urat kita Allah tahu, bakteri yang ada di dalam tubuh kita Allah tahu. Jadi semua rinciannya itu Allah tahu jamaah. Allah tahu. Lah kok bisa tahu? Lah gampang. Dari darah aja bisa ketahuan semua-muanya. Darah doang sat aja ketahuan itu jamaah. Kolesterolnya, asam uratnya, PSGP, SGOT-nya, apa itu SGPT-nya. Ya kan gitu ya. Terus ketahuan tuh semuanya. Cuman dari darah doang. Masa iya Allah yang maha mengetahui segalanya nggak lebih hebat dari mesin MCU itu? Tapi Allah maha mengetahui ya. Nggak ada tuh yang pekerjaan kita yang Allah nggak tahu. Pekerjaan kita semua Allah tahu. Dan semua pekerjaan kita jamaah, baik itu yang buruk maupun yang baik jamaah, semuanya ada balasan. Nggak ada yang nggak dibalas sama Allah. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang dia melakukan perbuatan baik sebesar biji sawi, dia akan tahu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang dia berbuat keburukan sebesar biji sawi, dia akan tahu, dia akan lihat, dia akan dapat ya. Jadi Allah tahu jamaah semua yang kita lakukan. Oleh karena itu patut bagi mukmin mengiktikad bahwa ia amat takut berbuat maksiat, karena semuanya udah ketahuan, nggak ada yang nggak ketahuan, semuanya ketahuan. Hanya tinggal jamaah dosa apa enggak, itu doang. Allah tahu pak, bapak ngasih gaji ke istri tapi nggak ngasih duit makan, Allah tahu. Gitu. Kan ada suami yang begitu jamaah, gajinya full dikasih bininya, tapi kalau lemburan kan nggak ditransfer tuh, misalkan pakai tanda tangan. Nah itu lain tuh ceritanya tuh. Allah tahu, Allah ngerti. Ayo, terus dosa enggak? Kalau itu nggak dosa gitu. Cuman Allah tahu. Bini aja lama-lama tahu jamaah, bini lama-lama tahu. Gitu. Apalagi Allah lebih tahu lagi. Jadi nggak ada dalam dunia ini yang tidak Allah ketahui. Jadi bukan cuman yang mujmal, tapi juga yang tafsir Allah tahu. Nggak ada yang Allah nggak tahu. Karena Tuhannya mengetahui akan halnya itu adanya. Hayat artinya hidup, maka mustahil ya Allah mati. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa tawakkal alal hayyil ladzi la yamutu. Artinya hendaklah kamu tawakal kepada Allah yang hidup dan tiada mati.
dan patut bagi mukmin mengiktikadkan bahwasanya ia bertawakal dan pasrah kepada Allah Ta'ala adanya. Pak, bahwa kita mati semua, pokoknya makhluk itu Pak semua mati. Dan sebetulnya Pak, kalau dihitung-hitung pakai logika yang Allah berikan, kita di akhirat ini 1000 tahun di sini Pak. Inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin, itu satu hari di sisi engkau itu seperti 1000 tahun. Mimma taudun. Jadi jamaah, 1000 tahun di sini, 1000 tahun di sini itu satu hari di akhirat. Hitungannya begitu ya. Kalau manusia rata-rata umurnya 80 tahun, 80 tahun, kan kalau 1000 itu 24 jam. 1000 dibagi 24, 41 jam, 41 tahun. Jadi 41 tahun itu baru 1 jam. Paham nggak bapak-bapak? 41 tahun. Jadi kalau 41 tahun itu baru 1 jam kita hidup menurut versi akhirat. Kalau kita umurnya rata-rata kan 41 1 jam. Kalau 82 2 jam. Berarti kita hidup itu versinya akhiratnya baru 2 jam. Iya. Lah singkat, emang benar-benar singkat jamaah. Singkat. Kalau udah usia kayak gini baru terasa Pak. Oh iya singkat ya, emang benar-benar singkat. Ingat nggak sih Pak dulu waktu Bapak pada nyari rumah di sini? Masih seger-seger banget kan? Wah, ngeliatin, wah gaya dah pokoknya nih. Ini harus beresin. Iya, terus aja mana sawah apa segala gitu. Tahu lah, tua aja sekarang ya gitu. Anak gede aja sekarang ya. Iya. Cepet banget, beneran cepet banget jawabannya. Saya di sini itu dari tahun 2000 berapa ya? 9 atau 2010 kali ini. Lama juga hitung-hitungannya. Lama. Anggaplah 2010 dah misalkan. Sekarang 2024, udah 14 tahun. Iya. Dulu bapak-bapak waktu ngaji itu masih seger-seger, saya juga masih imut dulu, gitu. Amit-amit dah. Iya, 10 nggak terasa kayak ya Allah 14 tahun ya. Kalau seandainya hitungannya 2010, iya, lama. Ngalamin dulu di masjid. Diserang orang salafi gitu, sampai sepi yang ngaji gitu, ngalamin bapak-bapak dulu. Ngalamin dulu. Wah, orang salafi banyak banget di sini. Udah tertoto hilang set aja. Ngalamin, bener ngalamin. Kan lu begitu yang ngalamin nih, coba yang lama-lama di sini dulu. Sempet lu set aja. Wah, saja. Ngaji cuma berapa orang. Ini malah alhamdulillah banyak gitu. Ya enggak sih, enggak karena pensiun juga enggak gitu. Ya lama-lama juga kita Pak umur nambah, akhirnya ini juga takut juga kita gitu. Ngapain lagi? Ya Allah. Tapi emang ini enggak terasa tek kelar. Allah Akbar. Hendaklah kamu tawakal kepada Allah yang hidup tiada mati, dan patut bagi mukmin mengiktikadkan bahwa ia bertawakal dan pasrah kepada Allah Ta'ala. Kita udah ngalamin ini Pak. Ada masa waktu itu kita pasrah, ternyata Allah tolongin kok semuanya. Ilmu hayat sama, artinya mendengar maka mustahil ia tuli. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wallahu sami'un alim. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui, artinya Allah itu mendengar dan mengetahui. Patut bagi mukmin mengiktikadkan bahwa ia tiada berkata yang haram sebab takut
dengar perkataannya itu oleh Allah. Ma yalfadzu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang keluar dari lidah engkau, di samping kamu itu ada raqibun atid yang siap untuk mencatat. Semuanya jamaah, nggak ada yang hilang, nggak ada. Pokoknya sekecil apapun kena. Ngomong kayak apapun kena. Ma yalfadzu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Berikutnya basor, melihat, artinya melihat bahwa mustahil ia buta. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wallahu basirum bima ta'malun. Artinya Allah itu melihat segala perbuatanmu. Maka patut bagi mukmin mengiktikadkan bahwa ia tiada berbuat maksiat, sebab takut dilihat Allah perbuatannya itu. Karena Allah Maha Basor, melihat. Nggak ada yang nggak, pokoknya semuanya itu Allah Maha melihat, Pak. Pak, kalau ada orang yang berbuat zolim, anggap itu utang, Pak. Ada orang berbuat zolim, anggap itu utang. Kenapa? Karena nanti ketika orang itu berbuat zolim, siap-siap dia harus membayar utang berbuat zolimnya itu. Entah kapan. Yang ditakutin itu dia harus bayar pada saat dia lagi tua, Pak. Nggak enak banget itu. Dia ngejahatin orang, pas lagi tua dijahatin. Punya duit, ada yang nipu, punya ini, wah elah, nggak enak banget. Maka jamaah yang berbahagia, kalau ada kesempatan untuk mengikhlaskan atau minta ikhlas dari kesalahan kita, itu lebih jauh lebih bagus, supaya utangnya nggak kenantar. Karena itu utang, bapak-bapak, pasti kebales. Yang bahasa agama lain namanya karma. Sama basor kalam, artinya berkata maka mustahil ya Allah bisu. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima. Artinya Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan sempurnanya. Dan patut bagi mukmin mengiktikadkan bahwa ia berzikir kepada Allah Ta'ala dengan mengharap, dengan pengharapan. Allah jamaah berkata-kata, itu yang kemudian firman Allah itu bisa kauniyah, kauliyah. Kauliyah itu ada dalam bentuk firman Allah, ada dalam Al-Quran. Ada kauniyah, keadaan kita sekarang itu kauniyah, kita jadiin pelajaran aja terus. Kenapa kok kemudian dalam agama kita suruh siru fil ardi, coba berjalan di muka bumi ini, supaya kita ngelihat jamaah, kalau kita merasa bahwa diri kita susah, orang ada yang lebih susah loh. Orang yang lebih susah. Ya Allah, kerjaan kita begini amat ya, gajinya nggak gede. Orang itu jamaah, udahnya gajinya kecil, nggak punya rumah lagi. Kita gajinya lumayan, cuman karena kita ngelihatnya ke atas, jadi kelihatannya kecil. Rumah kita punya, orang nggak punya rumah. Bapak-bapak dulu ngalamin dah ngontrak itu, Pak, bayar bulan ini udah kepikiran lagi bulan depan, begitu. Kita bayar sekarang nih bulan ini nih, udah mikir lagi buat bulan depan. Nggak dipikirin pasti bayar, dipikirin bayar juga. Coba deh. Maka akhirnya kita bersyukur, pelan-pelan di rumah kita cicilin, kelar udah. Yang 10 tahun, yang 15 tahun Allah kasih jamaah. Kalam sifat ma'ani, qadirun itu sifat maknawi. Minggu depan jamaah yang dimuliakan Allah, mohon maaf saya tidak isa lagi di sini karena masih ada undangan maulid lagi jamaah. Nggak kelar-kelar ya, alhamdulillah. Kalau perlu udah terus aja dah, nggak apa-apa dah gitu. Iya. Kemudian jamaah yang berbahagia, hari ini saya ada di Duren Sawit, kemudian ntar subuhnya itu ada di Pulau Mas gitu. Subuhnya daerah Pulau Mas. Nah paginya di tempat sendiri gitu. Minta maaf saya tidak bisa di sini, saya langsung melanjutkan perjalanan jamaah. Ganti dulu, mungkin ganti pakaian baru ntar saya langsung jalan. Saya bilang sama panitia ntar jam 8:30 saya nyampe insyaallah. Kemudian bulan depan bapak-bapak sudah ngomong Pak Jaya, insya Allah saya kemarinnya minggu pertama bapak-bapak, Desember, Januari, Februari
Desember saya minta minggu pertama, tukeran sama Ustadz Gozi, karena tanggal 21-nya saya mau umroh Desember. Di Januari juga begitu, minta minggu pertama gitu. Kenapa? Karena tanggal 18 Januari saya mau umroh lagi. Terus Februarinya saya minta minggu pertama karena minggu kedua sama minggu ketiganya, Sabtu kedua sama Sabtu ketiganya saya bawa jamaah haji ke puncak. Jadi khawatirnya udah enggak ini, maka Februari dah kita tawakuf di bulan Februari karena ntar Maretnya udah puasa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min khazain rahmatika. Ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.